Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui cerita bahwa salah satu murid Yesus Kristus yaitu Yudas Iskariot mengkhianati dia sehingga Yudas menyerahkan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi untuk ditangkap oleh pasukan Roma. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana orang yang selalu bersama dengan Yesus Kristus? Bagaimana orang yang selalu ada di lingkaran atau di sekitar Yesus Kristus, yang selalu bersama-sama setiap saat, setiap hari? Bagaimana orang yang selalu mendengar pengajaran Kristus? Bagaimana orang yang selalu melihat mukjizat, kuasa, kemuliaan Yesus Kristus mampu mengkhianati dia? Ya. Jadi kalau kita melihat dari kisah Yudas ini, kita merasa heran. Seorang murid yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus Kristus mampu berkhianat, mampu melakukan dosa yang sangat besar. Bagaimana? Jawabannya akan kita bahas pada video ini. Seorang murid yang selalu bersama Yesus Kristus, bahkan dia adalah seorang bendahara, berarti dia dipercaya oleh Yesus Kristus untuk memegang kas, memegang uang yang dikumpulkan oleh para murid. Tetapi dia mampu mengkhianati Yesus Kristus. Kenapa? Jawabannya adalah yang tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 64. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi jelas sekali saudaraku, bahwa Yudas Iskariot, meskipun dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus, meskipun dia selalu melihat mukjizat, melihat kuasa, melihat kemuliaan, dan setiap saat bersama dengan Yesus Kristus, tetapi Yudas Iskariot bukanlah orang yang percaya. Yudas Iskariot mau menjadi murid Yesus. Yudas Iskariot mau dekat dengan Yesus karena dia menginginkan sebuah keuntungan. Bagi Yudas Iskariot, mendekati Yesus itu untuk mendapatkan keuntungan dunia, itu untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan materi. Kita bisa lihat dari kitab Yohanes 12 ayat 6, di mana Yudas itu selalu mencuri uang. Dia selalu mengambil uang yang ada di dalam kas yang dipegangnya, karena Yudas itu adalah seorang bendahara. Dia tidak pernah benar-benar memikirkan pelayanan. Dia tidak pernah benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Yudas Iskariot adalah seorang yang mendekati Yesus untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ya, kalau di zaman sekarang banyak orang yang melayani di gereja, berkhotbah atau sebagai usher, sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, bukan karena mereka percaya kepada Kristus, bukan karena mereka ingin melayani Yesus, tetapi karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari pelayanannya. Demikian juga Yudas. Yudas tidak pernah percaya kepada Yesus Kristus. Yang dia mau hanyalah uang, uang dan uang. Ya, itu terbukti ketika dari Yohanes 12 ayat 6 tadi, dia berbicara seolah-olah dia memikirkan kepentingan orang miskin, padahal supaya uang yang harusnya diberikan kepada orang miskin itu masuk ke dalam kas dan dia bisa mengambil uang itu. Artinya Yudas Iskariot adalah seorang pencuri. Kalau sekarang dikatakan seorang koruptor. Ya, jadi itu dia saudaraku. Jadi dari awal Yudas Iskariot sudah memberi celah kepada iblis. Dari awal Yudas sudah membuka pintu supaya iblis masuk ke dalam hatinya, supaya iblis bisa menguasainya. Kenapa? Karena iblis itu selalu mencari mangsa yang bisa ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Itu jelas sekali. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ketika iblis sudah melihat kesempatan, dia selalu berkeliling mencari mangsa yang ditelannya, maka dia melihat dari ke-12 murid hanya Yudas yang bisa dia kuasai. Dengan cara Yudas tetap melakukan kejahatan meskipun dia tahu dia bersama dengan Sang Mesias. Meskipun dia tahu dia ada bersama Sang Juru Selamat, tapi dia tidak pernah percayakan hal itu. Yang dia lakukan hanyalah mencuri untuk kepentingan pribadinya. Nah, ketika iblis sudah melihat hal itu, berarti iblis bisa masuk. Tetapi iblis tidak langsung masuk. Dia membisikkan dulu, dia menggoda, dia merayu, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan iblis kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan juga iblis yang sama juga yang mencoba Yesus Kristus di padang gurun. Dan kemudian iblis yang sama juga membisikkan hal jahat, membisikkan rencana jahat ke dalam hati Yudas. Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ketika iblis sudah membisikkan rencana jahat, apa yang harus Yudas lakukan? Tapi Yudas bukannya bertobat. Yudas tetap mengikuti rencana jahat iblis. Yudas tetap mengikuti kejahatan yang ada di dalam hatinya. Ya, Matius 26 ayat 14 sampai 16. Di sana mencatat bahwa Yudas melaksanakan rencana jahat yang telah dibisikkan oleh iblis kepadanya. Di mana Yudas mendatangi imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sudah lama berencana ingin membunuh Yesus. Yudas melakukan bisikan jahat itu. Bisikan yang seharusnya bisa dia tolak, bisikan yang seharusnya bisa dia hancurkan kalau dia tidak dikuasai oleh ketamakan, oleh keserakahan. Jadi saudaraku, Yudas menjumpai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, untuk mendapatkan keuntungan dari bisikan-bisikan jahat iblis tadi. Ya, saya yakin Yudas tidak menyadari bahwa itu adalah bisikan iblis. Karena orang-orang yang sudah dikuasai oleh materi, sudah dikuasai oleh uang, sudah dikuasai oleh kejahatan, dia tidak akan pernah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Baginya hanyalah keuntungan semata, baginya hanyalah uang, materi, dan kekayaan dunia ini. Itulah yang dilakukan Yudas, sehingga iblis akhirnya menguasai dia. Ya, iblis selalu membisikkan, menggoda, sama seperti iblis menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa menerima bisikan itu, maka mereka melakukan dosa. Demikian juga yang dilakukan oleh Yudas. Ketika Yudas menerima bisikan itu, maka dia pun menjalankan rencana itu. Bagaimana dia menjumpai ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Dengan apa? Dengan 30 keping uang perak. Yudas sudah merasa senang mendapatkan kemilau uang perak tersebut. Dia sudah mendapatkan kesenangan hatinya melalui kejahatan yang sudah berakar di dalam hatinya. Itulah yang membuat dia menjadi orang yang dikendalikan oleh iblis. Karena Yudas membiarkan hatinya terbuka, Yudas membiarkan bisikan-bisikan jahat itu menguasai hidupnya. Akhirnya kitab Lukas 22 ayat 3 berkata bahwa Yudas dikuasai oleh iblis. Artinya Yudas sepenuhnya memberi akses, memberi izin supaya iblis menguasai jiwa dan rohnya, menguasai hidupnya. Sehingga walaupun Yudas berada di dekat terang, tapi dia berada di dalam kegelapan yang tidak akan pernah bisa lagi keluar dari sana. Itulah yang terjadi. Jadi ketika Yudas dari awal sudah membiarkan bisikan-bisikan itu, menerima semua rencana-rencana jahat itu, berarti Yudas memberikan akses, memberikan izin kepada iblis untuk menguasai dia.
Sehingga dalam kitab Yohanes 13 ayat 27, Yesus Kristus mengetahui bahwa Yudas telah dikuasai iblis. Sehingga dengan tatapan yang tajam, namun dengan nada lembut dia berkata, "Perbuatlah apa yang ingin kau perbuat." Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis yang adalah musuh Allah, iblis yang sejak awal memberontak kepada Allah, itu tidak ingin rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia itu tergenapi. Jadi ketika ia tahu Allah sudah berinkarnasi menjadi manusia, ia ingin menghancurkan rencana Allah itu. Iblis merasa dengan menguasai Yudas, iblis merasa dengan Yudas menjadi alatnya, iblis sudah menang. Dan terbukti memang Yudas berhasil dikuasai oleh iblis. Karena kecenderungan hati Yudas yang selalu ingin korupsi, yang selalu ingin mencuri, yang selalu ingin berbuat kejahatan, dan dia tidak pernah menjadi orang percaya. Dia tidak pernah benar-benar percaya kepada Kristus. Yang ada dalam hidupnya, yang ada dalam hatinya hanyalah untuk mendapatkan keuntungan. Itulah yang memberikan celah kepada iblis untuk bisa menguasai Yudas. Dan iblis ini bukanlah sosok yang rendahan. Iblis ini adalah musuh utama dari Allah untuk menghancurkan umat manusia. Inilah iblis. Jadi orang-orang yang dekat dengan Yesus Kristus bukan dikuasai oleh makhluk-makhluk rendahan, bukan dikuasai oleh roh-roh jahat, tetapi langsung iblis atau setan itu sendiri yang telah membuat Adam dan Hawa berdosa. Bahkan dia mencoba untuk membuat Yesus Kristus juga berdosa dengan pencobaan di padang gurun. Tetapi iblis ini gagal, setan ini gagal. Tapi dia mencari cara lain, yaitu menguasai muridnya. Dari ke-12 murid, hanya Yudas Iskariot yang bisa dia kuasai. Bukan berarti 11 murid lain tidak ingin dia hancurkan. Itu terbukti dari kitab Lukas 22 ayat 31. Yesus Kristus sudah berkata kepada Simon Petrus, supaya Simon Petrus segala sadar karena iblis juga sedang mengincarnya. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi jelas saudara, ke-12 murid Yesus yang berada dalam lingkaran Yesus Kristus, yang berada di sekitar Yesus Kristus, juga didekati oleh iblis, juga dibisikkan oleh iblis. Tapi dari ke-12 murid ini, hanya satu yang bisa dikuasai. Karena apa? Karena Yudas memang dari awalnya bukanlah orang yang percaya kepada Kristus. Yudas dari awalnya adalah orang yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan mendekati Yesus Kristus. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa refleksinya bagi kita di zaman sekarang? Refleksinya adalah tidak semua orang Kristen, tidak semua orang yang percaya kepada Kristus mampu menghadapi serangan iblis. Hanya orang-orang yang benar-benar percaya yang bisa menghancurkan kuasa iblis. Kalau cuman dia singer di gereja, cuman dia berkhotbah, cuman dia song leader atau worship leader, ataupun pelayan-pelayan gereja lainnya, dia bisa saja dihancurkan oleh iblis. Asalkan ada bisikan-bisikan yang dia terima dari si jahat. Iblis juga ingin menguasai Simon Petrus. Buktinya apa? Ketika Simon Petrus menjumpai Yesus yang sudah ditangkap, dia selalu menyangkal Yesus, bahkan sampai 3 kali. Itu buktinya Simon Petrus juga diintai oleh iblis. Tetapi dia mengingat firman gurunya, firman Tuhan Yesus Kristus, Simon, iblis sedang mengintai engkau. Dan akhirnya dia disadarkan oleh kokok dari seekor ayam di pagi hari. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang atau para murid yang setiap hari bersama Yesus Kristus, yang setiap hari
melihat kuasa Yesus Kristus, melihat mukjizat, melihat kemuliaan Yesus Kristus saja bisa dihancurkan oleh iblis. Apalagi kita yang belum pernah melihat Yesus Kristus. Tetapi kita beriman, kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah juru selamat. Jadi intinya adalah jangan pernah membiarkan dosa sekecil apapun menguasai kehidupan kita. Setiap kita pasti berdosa. Setiap manusia itu pasti cenderung untuk melakukan dosa. Dimulai dari pikiran, dimulai dari bisikan-bisikan yang ada dalam hati kita. Ya, entah kita itu dibisikkan untuk membenci tetangga kita, membenci orang-orang sekitar kita. Buat para pegawai, buat para pejabat dibisikkan untuk mencuri, korupsi. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan semua bisikan itu, kita bisa mengendalikan semua rencana-rencana jahat si iblis itu, maka kita bisa menang seperti Petrus. Petrus juga dicobai iblis dan dia gagal sampai 3 kali menyangkal Yesus. Tetapi Petrus kembali bertobat. Berbeda dengan Yudas. Yudas Iskariot ketika dia sudah menyesal akan perbuatannya saat melihat gurunya ditangkap oleh pasukan Romawi, Yudas bukannya bertobat, Yudas bukannya menyesal. Alkitab mencatat dia menggantung dirinya. Ya, itulah perbedaan Simon Petrus dengan Yudas Iskariot. Kedua murid Yesus Kristus yang sama-sama sempat jatuh ke dalam dosa. Tetapi Simon Petrus bertobat sedangkan Yudas Iskariot tidak bertobat. Saya percaya andai kata Yudas Iskariot mengakui kesalahannya dan dia bertobat, keselamatan pasti ada padanya. Saya percaya itu. Tetapi dia malah semakin jatuh, semakin jauh masuk ke dalam kegelapan. Dari dosa kecil, dosa yang selalu mengharapkan keuntungan ketika dia melayani. Jadi buat saudara-saudara yang melayani di gereja, buat saudara-saudara yang berkhotbah, menjadi pelayan, menjadi misionaris, menjadi apapun pelayanan saudara kepada Kristus, jangan coba-coba membiarkan ada celah sekecil apapun, karena itu bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan kekal saudara. Itu bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk menguasai hidup saudara sehingga saudara akan mengalami kematian kekal. Percuma pelayanan saudara di dunia ini, percuma Anda sebagai seorang pengkhotbah, percuma Anda sebagai seorang pelayan, sebagai song leader, pemain musik di gereja, dan apapun pelayanan saudara, kalau akhirnya saudara mengalami kebinasaan kekal. Kita belajar dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, orang yang setiap hari bersama Yesus, tetapi dia tidak benar-benar percaya. Tetapi dia membiarkan hidupnya dikuasai oleh ambisi, oleh kekayaan, oleh uang, sehingga dia tidak melihat terang itu lagi. Yang ada adalah kegelapan, dan kegelapan itu semakin menguasai dia, membuat hidupnya hancur untuk selama-lamanya, dan kebinasaanlah akhirnya bagi dia. Berbeda dengan Simon Petrus. Simon Petrus memang jatuh, menyangkal Yesus sampai 3 kali, tetapi dia kembali bertobat. Dia mengakui kesalahannya, dan yakinlah Allah kita yang penuh kasih dan penuh cinta itu pasti mengampuni semua dosa-dosa kita. Jadi ketika saudara melihat video ini, sadarilah bahwa saudara mungkin sedang jatuh ke dalam dosa. Saudara mungkin sedang dikuasai oleh dosa yang sangat berat. Tetapi percayalah, kasih Kristus mampu menghapus semua dosa itu. Jangan biarkan bisikan-bisikan jahat, rencana-rencana jahat yang ada dalam hati saudara itu mengendalikan saudara. Karena ketika rencana jahat itu sudah mengendalikan saudara, maka hidup saudara akan dikuasai oleh si iblis, dan itulah kebinasaan. Anda tidak akan bisa lepas dari itu kalau bukan Kristus yang hidup di dalam diri Anda. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pelajaran yang bisa kita ambil dari pengkhianatan Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid yang selalu dekat dengan Yesus Kristus. Kiranya kita semua bisa menjadi pribadi yang bertobat seperti Simon Petrus, yang tidak mau jatuh lebih lama lagi ke dalam kuasa dosa.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.